Oke, selamat siang semuanya. Ya. Terima kasih rekan-rekan dulu yang sudah bersedia meluangkan waktunya. Hari ini saya akan melakukan aksi nyata untuk modul 1.4 dari pendidikan guru penggerak yang saya ikuti, yaitu tentang budaya positif. Di dalam budaya positif yang pertama itu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan atau universal. Ada 4 materi yang akan kita bahas, yaitu tentang teori kontrol, perubahan paradigma dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol, makna kata disiplin, dan nilai-nilai kebajikan. Tapi sebelumnya kita main game dulu. Di game ini saya butuh 2 orang, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Nah, mungkin saya boleh minta tolong Mr. Bimo dan Mary Feby. Jadi nanti Mr. Bimo akan mengepalkan tangan. Nah, Mary Feby akan menggunakan segala cara, bisa merayu, menggelitik, mengancam, mengintimidasi, ataupun segalanya supaya Mr. Bimo mau membuka kepala tangannya. Boleh coba dipraktekkan. Gimana di atas ini? Nah, kalau nggak ke depan silakan. Jadi Feby boleh merayunya atau mengancamnya. Boleh apa saja. Ayo semuanya. Ini kan nggak bisa enggak? Kan belum jelas pasti enggak. Lalu. Biasanya dikasih duit dulu. Nah, terserah. Jadi caranya bebas. Mau dengan cara apapun. Buat. Dirayu lah. Bukan lah. Terserah lu. Dirayu juga. Buat badan. Ya, udah. Udah dulu. Oke. Nah, di sini Madam Feby berhasil untuk membuka kepala tangan dari Mr. Bimo yang dikarenakan tenaganya kuat atau mengalah. Ya, kalau mengalah berarti kan istilahnya Mr. Bimo yang punya kuasa, yang punya kontrol. Anda memilih untuk mengalah dan akhirnya Madam Feby berhasil untuk membukanya. Nah, inilah yang akan kita bahas dalam teori kontrol dari Dr. William Bresser. Dia adalah seorang psikiater dan pendidik. Dalam bukunya yaitu Choice Theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, makna kontrol yang pertama, selama ini kita merasa guru itu mampu mengontrol murid. Tapi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, sama halnya dengan kejadian kepala tangan tadi. Kalau bukan karena keinginan dari Mr. Bimo untuk mengalah, maka kepala tangan tadi tentunya tidak akan terbuka. Nah, walaupun tampaknya guru itu sedang mengontrol perilaku murid, mungkin kita bilang apa sih? Misalnya si A itu, yuk kamu tidak boleh seperti itu, atau kamu tidak boleh lari-lari. Tapi mereka melakukannya itu karena mereka mengizinkan dirinya dikontrol oleh guru, oleh kita semua. Nah, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukainya. Nah, miskonsepsi yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi semua penguatan positif yang kita lakukan itu selalu efektif dan bermanfaat. Namun pada kenyataannya penguatan positif atau pembujukan itu adalah bentuk kontrol. Segala usaha yang kita lakukan untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu, kita mengontrol murid tersebut. Nah, dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan akhirnya mereka menolak bujukan kita. Mungkin di awal-awal
merasa buruk tentang diri mereka. Oh, aku salah ya. Kamu tuh salah. Kamu tuh nggak boleh seperti itu. Kita kan membuat mereka merasa bersalah. Jadi akhirnya mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Oh, aku ini buruk, aku ini buruk, aku ini buruk. Nah, karena apa yang kita katakan tertanam dalam diri mereka. Kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Biasanya kan, mungkin sadar tidak sadar kita seringkali, kamu nggak boleh ngomong seperti itu, yang kamu lakukan ini salah. Kan halus bahasa kita menegur. Nah, tetapi hal-hal seperti itu terkadang membuat mereka itu merasa bersalah dan akhirnya mereka merasa aku ini gagal jadi orang, aku ini selalu salah, aku ini nggak pernah benar. Nah, itu tentang ilusi bahwa kritik itu bisa membuat orang merasa bersalah, itu dapat merupakan karakter. Ilusi berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi pada saat kita memaksa awal-awal, mereka akan melakukannya karena terpaksa. Tetapi lama-laun itu tidak akan efektif lagi. Nah, terus nanti yang terbentuk adalah perasaan dendam. Jadi anak-anak bisa memiliki rasa dendam terhadap gurunya. Nah, jadi bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita terlebih dahulu. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, mengubah paradigma diri kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini adalah quote dari Stephen R. Covey. Nah, ini adalah contoh teori kontrol. Stimulus atau respon, kita merasa realitas atau kebutuhan kita ini semua sama. Namun ternyata dalam teori kontrol ini kebutuhan kita berbeda-beda. Kebutuhan antara orang yang satu dengan orang yang lain pasti berbeda. Nah, yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Namun ternyata setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Saya melihat papan tulis ini, tapi bisa saja orang yang lain melihat ini sebagai sesuatu yang berbeda bagi dia. Bagi saya ini tempat untuk menulis, bisa saja bagi orang lain ini tempat untuk menempelkan hasil karyanya. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, seringkali kita seperti itu. Nah, teori kontrol, dalam teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi yang kita pikirkan bagaimana orang lain memandang sesuatu. Nah, berikutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata semua perilaku memiliki tujuan. Walaupun mungkin perilaku yang dilakukan itu buruk, tetapi ada penyebab di belakangnya. Terus berikutnya yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ternyata hanya diri saya yang bisa mengontrol. Nah, seperti tadi permainan tadi, untuk membuka kepala tangan itu kan sebenarnya hanya ke dirinya Mr. Bimo yang bisa mengontrol. Kalau dia memaksa untuk menahan kuat-kuat, saya yakin Madam Feby juga tidak akan bisa membukanya. Nah, lalu saya bisa mengontrol orang lain? Tidak. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi bukan Madam Feby yang mengontrol Mr. Bimo, tapi Mr. Bimo memiliki keikhlasan, kerelaan hati, nah, untuk membuka kepala tangannya. Terus pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Pada saat kita menuju sesuatu kita gagal, kita memaksa kepada anak-anak. Tetapi sebenarnya sekarang kita menyebutnya sebagai kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Misalnya, pada saat kita meminta anak untuk melakukan sesuatu, tetapi dia tidak mau, kita tidak bisa memaksa dia, kemudian memaksanya. Tetapi coba ditawarkan solusi-solusi apa sih yang diinginkan. Kita mendengar kepada dia, kamu maunya itu seperti apa? Coba kamu berikan jawaban, pendapatmu itu seperti apa? Terus kenapa kamu tidak bisa? Nah, seperti kemarin pada saat saya coba untuk bernegosiasi, pada saat saya berbicara kepada
menyampaikan pendapatnya, dia ingin ngomong di saat itu. Di saat itu pada saat dia melakukan sesuatu, kita mengajak dia berbicara, kita tengah menagih janji kepada dia. Tadi kamu janji, kamu punya waktunya jam segini. Nah, ayo sekarang kita berbicara. Nah, terus model berpikir menang kalah. Satu orang menang, yang lainnya pasti kalah. Tapi kita perlu mengubah model berpikir bahwa setiap orang itu menang, tapi dalam bidangnya masing-masing. Nah, berikutnya adalah tentang makna kata disiplin. Seorang psikiater dan pendidik, dalam budaya kita makna kata disiplin itu dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin itu supaya orang itu patuh. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan tidak nyaman, supaya mereka patuh, sehingga mereka kadang-kadang merasa tidak nyaman. Nah, Bapak pendidikan kita di Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal dari dalam dirinya. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar dan bukan dari dalam diri kita sendiri. Misalnya, supaya anak-anak datang ke sekolah tepat waktu. Nah, mungkin dari motivasi internal ini mereka belum ada, tetapi dari motivasi eksternal mereka takut dihukum karena terlambat. Jadi itu motivasi eksternal yang digunakan untuk mendisiplinkan mereka. Nah, Ian Gosling dalam Restructuring School Discipline di tahun 2001 menyatakan bahwa arti dari kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid, yang berarti murid ataupun pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran. Sama seperti kita memilih kepercayaan kita. Kita paham betul kenapa kita mengikutinya. Kita disiplin akan ibadah yang kita lakukan sesuai dengan kepercayaan yang kita pilih. Nah, sehingga motivasi yang terbawa itu motivasi intrinsik. Kita beribadah itu karena keinginan kita dari dalam diri kita, dan bukanlah motivasi ekstrinsik karena terpaksa, karena takut akan hal-hal bahaya lainnya atau hal-hal negatif lainnya. Nah, berikutnya disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensi yang dimilikinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, tentunya sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukanlah motivasi ekstrinsik. Disiplin adalah bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia tersebut mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nilai-nilai tersebut dianggap sebagai nilai kebajikan atau virtues yang universal. Nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dr. William Glasser pada teori kontrolnya menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya, Ian Gosling mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, berikutnya adalah tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ada materi tentang dihukum oleh penghargaan, dan terakhir yaitu restitusi sebagai sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin yang positif. 3 motivasi perilaku manusia. Ian Gosling dalam bukunya itu mengemukakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, mereka melakukannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya
terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, motivasi ini bersifat eksternal supaya mereka terhindar dari hukuman yang diberikan. Motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Nah, motivasi ini juga termasuk motivasi eksternal. Nah, motivasi seperti apa yang kita inginkan? Yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Mereka dapat menghargai diri mereka sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa saya apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Nah, ini adalah 3 motivasi dari perilaku manusia. Nah, berikutnya yaitu tentang hukuman, penghargaan, dan restitusi. Hukuman itu mungkin sudah tidak asing bagi rekan-rekan guru. Pasti sudah sering mendengar hukuman dan penghargaan, reward and punishment. Nah, yang belum pernah kita dengar itu mungkin adalah restitusi. Restitusi itu sebuah segitiga, ya ada namanya segitiga restitusi, yaitu bagaimana anak memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sih yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini hukuman. Hukuman dia bersifat tidak terencana ataupun tiba-tiba. Jadi anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam proses diskusi. Jadi itulah makna dari hukuman. Nah, kalau misalnya pada saat anak kita memberikan tugas kepada mereka dan mereka tidak mengumpulkannya, kan mereka sudah tahu konsekuensinya apa. Nah, itu lebih ke konsekuensi bukan hukuman. Tapi kalau hukuman itu guru memerintahkan. Nah, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Nah, murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, kemudian apa itu konsekuensi? Konsekuensi itu sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid, maka sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Oke, saya mau coba lihat apakah kita sudah memahami perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jika ada murid terlambat, kemudian kita menyuruhnya berlari mengelilingi lapangan 10 kali, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Terus jika ada murid yang menumpahkan air di meja temannya dan kita meminta dia untuk membersihkan tumpahan air itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Jika ada anak yang datang ke sekolah
Lebih ke hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Nah, terus kalau dalam pelajaran olahraga, misalnya ada anak yang terlambat datang, terus gurunya itu meminta dia itu untuk berlari mengelilingi lapangan 3 kali, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Kan tidak ada kata-kata Misalnya dia terlambat datang pada saat pelajaran olahraga atau terlambat datang terlambat mengikuti pada saat jam pramuka. Terus diminta untuk memimpin teman-temannya untuk tepuk pramuka. Hukuman atau konsekuensi? Atau misalnya dia dalam jam pelajaran dia terlambat datang, terus dia diminta untuk berdoa sendiri. Kalau itu beda sih. Kalau itu. Kalau yang beda Konsekuensi berarti ya waktu jam pelajaran olahraga dia terlambat, terus dia diminta untuk berlari 3 kali mengelilingi lapangan, itu termasuk hukuman. karena tidak ada kesepakatan sebelumnya. Tidak ada kesepakatan sebelumnya kayak. Nah, kalau misalnya dia mencoret-coret pekerjaan temannya dan kita meminta dia untuk membersihkannya, itu termasuk konsekuensi. Oke. Terus kalau misalnya dia itu tidak mengerjakan tugas dan kita meminta dia untuk menyalin tugas itu 100 kali, lebih ke hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Nah, dari beberapa itu berarti kan setidaknya rekan guru di sini sudah mulai memahami apa itu hukuman dan konsekuensi, kecuali yang dalam pelajaran olahraga. Karena kenapa? Kalau menurut saya itu konsekuensi. Pada saat pelajaran olahraga pasti melakukan pemanasan. Mungkin saja dia terlambat datang, dia ketinggalan pemanasan itu. Biasanya kan Mr. Bimo sebagai guru olahraga sebelum melakukan pelajaran pasti ada melakukan pemanasan. Nah, pada saat dia terlambat mengikutinya, dia udah kehilangan pemanasan itu. Akhirnya dia pemanasan seorang diri. Tetapi kalau misalnya dia terlambat datang di jam olahraga dan kita mengambil hak dia untuk tidak mengikuti jam olahraga, nah itu dinamakan hukuman. Tetapi mungkin pada saat pemanasan dilakukan dia tidak ikut, kemudian dia melakukan pemanasan sendiri, nah itu lebih masuk ke arah konsekuensi seperti itu. Oke. Nah, ini adalah identitas gagal dan identitas sukses antara hukuman dan disiplin. Disiplin itu yang masuk adalah konsekuensi dan restitusi, sedangkan hukuman itu adalah identitas gagal. Nah, perbedaannya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Nah, kalau konsekuensi ya sesuatu harus terjadi, misalnya dia menumpahkan air di meja teman, ya dia harus mengelapnya, seperti itu. Terus restitusi itu merupakan pilihan. Dia menumpahkan air di meja temannya, kita memberikannya pilihan. Apa yang kamu mau lakukan? Jadi kita tidak langsung meminta dia, oke kamu sekarang ambil kain lap, kamu lap gitu. Tetapi kita menawarkan kepada dia, apakah kamu tahu yang kamu lakukan? Dia bilang tahu, saya menumpahkan air di meja teman. Apakah kamu sadar atau tahu apa yang kamu lakukan itu merugikan temanmu? Nah, terus apa yang ingin kamu lakukan untuk memperbaikinya? Nah, itu di restitusi. Jadi kalau hukuman itu dia membuat anak tidak nyaman untuk jangka waktu panjang. Nah, kalau konsekuensi mungkin dia tidak nyaman di jangka waktu pendek. Seperti kejadian yang olahraga tadi, yang tentang soal olahraga, dia mungkin tidak nyaman karena dia harus pemanasan sendirian, sedangkan teman-temannya mungkin sudah bermain bebas bersama teman-temannya. Tapi kalau di restitusi kita menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Nah, kalau hukuman korban mendapatkan keadilan, mungkin korban mendapatkan keadilan. Dan di sini korban itu adalah si anak. Jadi karena dia berbuat salah, ya keadilan dia dapat hukumannya. Itu maksudnya korban mendapatkan keadilan. Jadi dia tidak mengerjakan tugas, ya kamu salah sendiri, teman-temanmu yang lain mengerjakan tugas, ya kamu harus menulis sebanyak 100 kali. Nah, lalu di konsekuensi korban bisa diabaikan dan di restitusi korban mendapatkan ganti.
Di hukuman murid atau anak akan tersakiti, tapi di konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Nah, di restitusi mereka sadar akan kesalahan mereka sehingga mereka mendapatkan penguatan akan apa yang seharusnya mereka lakukan. Terus di dalam hukuman yaitu perilaku pasif agresif meningkat. Bisa saja anak diam, bisa saja anak mendendam. Nah, kalau konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Dan di restitusi itu masalah akan terpecahkan. Di dalam hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Mereka harus merasa takut dulu, baru mereka bisa mengikuti. Itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi guru memang harus mengingatkan terus, melihat terus perkembangannya. Dia melakukannya nggak, misalnya dia benar-benar nggak mengelap meja itu. Setelah mengelap, dia mengeringkannya lagi. Nah, setelah itu apakah harus mengelap, misalnya dengan kain, terus kainnya dilempar ke lantai? Kan tentu tidak boleh. Dia harus mengembalikan kain yang digunakan. Itu monitoring dan supervisi. Nah, kalau di restitusi dia belajar bertanggung jawab untuk perilakunya dari awal. Dia menyadari bahwa dia harus mengelap, berarti dia harus mengambil kain lap, dia mengelap meja itu dan dia mengembalikannya kembali. Nah, di hukuman dia berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi istilahnya hukuman yang diberikan saat itu aja, tapi tidak berlanjut. Dia tidak akan merasa, oh saya nggak boleh seperti ini. Tapi kalau konsekuensi kita membantu penerapan untuk mengikuti peraturan dalam masyarakat. Di restitusi kita fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah, ini adalah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di dalam hukuman kita akan berkata peraturannya adalah kamu harus datang tepat waktu ke sekolah. Tapi kalau di konsekuensi kita akan bertanya, jadi apa peraturan sekolah? Jika kamu melakukannya, jika dia tidak mampu, kita mengucapkan terima kasih. Terus kalau di restitusi kita akan berkata apa yang kamu yakini? Oh, saya tidak boleh datang terlambat. Saya harus bertanggung jawab. Saya tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya berjanji saya tidak akan datang terlambat lagi. Nah, jadi kalau di restitusi itu lebih ke apa yang diyakini oleh siswa sebagai pribadi. Lalu murid atau anak akan membenci peraturan, itu di hukuman. Nah, kalau di konsekuensi mereka akan menghormati peraturan. Kalau di restitusi, setelah kita melakukannya, mereka akan menghormati dirinya sendiri, merasa, oh saya yakin saya bisa. Dia tidak lagi menjadi seseorang yang memiliki identitas yang gagal, dan dia juga bisa menghormati orang lain karena pada saat dia terlambat misalnya, dia kan merugikan orang lain. Pada dia terlambat, teman-teman sudah belajar, gurunya sudah di dalam kelas, dia ketuk pintu, tek membukanya. Tentu dia sudah merugikan konsentrasi teman-temannya. Kedua, merugikan konsentrasi gurunya. Begitu gurunya udah bersiap mau ngomong apa, begitu ada yang ketuk pintu, buyar, udah lupa kita apa yang mau kita sampaikan. Nah, terkadang seperti itu. Jadi itulah kenapa restitusi ini perlu dilakukan, tapi tidak bisa secara instan, butuh waktu. Mungkin kita yang sekarang berumur di 20-an, nah kita bisa melihat 20-an, 30-an, efek positif dari restitusi itu 30 atau 40 tahun lagi di saat anak-anak kita ini sudah bekerja di dunia kerja, mereka baru merasakannya. Jadi ya, semoga kita diberikan umur yang panjang sehingga kita bisa melihat apa yang berusaha kita tanamkan, nilai positif yang kita tanamkan. Jadi yang dibagikan menjadi negatif. Negatif itu hukuman, netral itu adalah konsekuensi, dan positif itu adalah restitusi. Di negatif awas ya, kalau dilakukan lagi awas kamu. Tapi di netral ya tadi coba kamu lakukan apa yang Medok katakan, apa yang Medok sampaikan. Nah, di positif kita bertanya, apakah hal ini sesungguhnya yang ingin kamu lakukan? Terus kalau di negatif kita kan mode paksaan, di konsekuensi itu stimulus respon, dan di positif itu teori kontrol. Jadi di sini akhirnya dia mendorong untuk menyalahkan dirinya sendiri di hukuman. Oh, salah aku nih, gara-gara aku nih aku dapat hukuman. Ya kan, menyalahkan dirinya sendiri, akhirnya menjadi identitas yang gagal. Lalu di sini dia mendorong kepatuhan supaya dia patuh pada peraturan. Nah, tapi atas ya mungkin lakukan apa yang saya katakan, dia merasa oh saya tahu peraturannya, saya berusaha melakukan
perbuatannya, tapi bukan dari dirinya sendiri, tapi diingatkan oleh orang lain. Nah, di sini itu mendorong untuk disiplin positif. Jadi hasil akhirnya di hukuman dia akan menghasilkan konsep dirinya yang buruk. Nah, kalau di konsekuensi konsep dirinya yang baik, tapi kalau di restitusi itu konsep dirinya yang akan kuat karena dia yakini. Jadi itu memang kebiasaan yang kita tanamkan. Kalau konsekuensi selama ini kan yang kita lakukan itu kamu tahu konsekuensinya. Selama ini kan kita berusaha melakukan konsekuensi itu. Nah, ternyata di dalam restitusi kita bertanya lagi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Kenapa sih apa sih kamu berbuat seperti itu? Apakah kamu tahu efeknya? Apa sih yang sebenarnya kamu inginkan? Nah, sampai dia itu dapat menggali bahwa yang diinginkan dia itu adalah kebutuhannya yang tidak tercapai. Nah, ada lagi ternyata murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kalau hukuman supaya tidak kena hukuman ya. Kalau di konsekuensi murid atau anak belajar taat peraturan, di restitusi murid atau anak belajar memecahkan masalah. Nah, dalam hukuman mereka mencoba mengontrol anak dengan penguatan yang negatif, jadi membayar impas kesalahan. Tapi kalau di konsekuensi kita mencoba mengontrol anak dengan penguatan yang positif, kita berikan penguatan yang positif. Tetapi di restitusi yang kita inginkan adalah anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Dia dapat mengontrol dirinya sendiri, bukan karena orang lain, tapi karena dirinya sendiri. Nah, dampak dari hukuman itu pada murid apa? Mereka tuh merasa marah, merasa bersalah, rendah diri, kemudian mereka akan mengasingkan diri. Nah, kalau di konsekuensi, karena ada sesuatu yang mereka lakukan, mereka akan kehilangan haknya tentu. Terus waktu jeda untuk seorang diri atau time out, karena mereka harus melakukan sesuatu akibat dari perbuatannya. Mereka kehilangan waktu untuk dirinya sendiri. Terus di penahanan. Tetapi kalau di restitusi kita menawarkan kepada mereka yang memilih, mereka meyakininya, maka murid atau anak tidak akan kehilangan waktu, namun mereka akan bersemangat untuk memperbaiki diri. Nah, kalau hukuman itu tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Kalau di konsekuensi sudah diketahui masuk akal, dan di restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Nah, kalau hukuman dibuat guru, konsekuensi dibuat oleh guru dan anak, sama restitusi dari anak sendiri yang memilih. Nah, kalau hukuman dia meyakinkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik. Kalau konsekuensi kita membantu, guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan. Terus di restitusi dia akan menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi seorang anak. Nah, berikutnya adalah tentang penghargaan. Selama ini tentu kita berpikir mendapatkan penghargaan itu sangatlah menyenangkan. Tetapi ternyata ada sebuah quote tentang dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, dan atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi mereka melakukannya itu supaya dapat penghargaan. Kita berpikir, oh kamu ini nggak bisa, oke lah supaya kamu ikut, ayolah, aku kasih kamu 100.000 penghargaannya, akhirnya kamu melakukannya. Nah, ternyata ya penghargaan itu bisa saja membuat seseorang, oh jadi menurutmu aku melakukan ini karena uang 100.000 itu. Nah, bisa saja hal-hal tersebut juga dirasakan oleh orang lain. Nah, diukur oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Tapi jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan diberikan, sehingga motivasi dari dalam dirinya akan menghilang. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi kita melakukannya supaya dipuji orang lain saja, tapi padahal yang kita lakukan baik. Tapi karena kita haus akan pujian, kita pengen dipuji oleh orang lain, kita pengennya aku nih apa sih ini mendengar pujian, oh ini dia hebat, dia ini. Karena kita nggak tahu bahwa yang kita lakukan itu tindakan yang sesuatu yang baik ataupun buruk. Lama-lama karena hanya ingin, oh aku langsung berbuat seperti itu, ternyata itu merugikan orang lain, tapi kita nggak tahu. Tapi kita karena ingin menjadi apa sih, ingin show up,
serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Karena udahlah, aku udah berusaha, udah capek-capek tapi aku tidak mendapatkan penghargaan, udahlah aku tidak mau melakukannya lagi. Jadi jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika ingin dia terus meneruskan perilaku yang kita inginkan. Nah, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang berusaha diet, menguruskan badan, bila diberikan penghargaan, hampir pasti tidak berhasil karena tidak ada motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Kita apa sih? Kalau inginnya dari reward, oh adalah makanya ada quote diet starts tomorrow. Selalu hari ini gitu, besok gitu lagi, besok gitu lagi. Nah, karena hal-hal seperti itu. Jadi karena motivasi dalam diri kita kurang, udahlah, besok jangan saya lakukannya. Udahlah, besok lagi lah. Nah, itu karena kita merasa penghargaannya, oh aku pengen dihargai, aku pengen dipuji loh, aku berhasil melakukan seperti itu. Nah, penghargaan ternyata bisa merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Oh, guru ini baik nih, sering ngasih saya penghargaan. Ya udahlah, saya baik-baiklah sama dia, saya nurutin sama dia. Tapi ternyata di belakangnya mereka menggosipkan kita. Nah, bisa saja hal-hal seperti itu terjadi. Nah, berikutnya penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan pasti menciptakan kecemasan. Lalu mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan dan tahu, nah udahlah aku nggak bisa, udah mereka berhenti mencoba, akhirnya tidak ada effort dari dalam dirinya untuk melakukannya lagi. Nah, ini adalah dihukum oleh penghargaan. Oke, berikutnya penghargaan akan mengurangi ketepatan. Seperti apa? Ada dua riset. Riset yang pertama, dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar. Dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara yang lainnya tidak. Hasilnya apa? Anak yang dibayar itu akan membuat lebih banyak kesalahan. Kenapa bisa terjadi? Karena mereka merasa, oh aku ini pasti dapat reward, ya udah aku sembarangan aja. Tapi ini ada anak-anak yang dia merasa dirinya tidak terlalu pintar, dia benar-benar mengamati dan dia benar-benar bisa membedakannya. Nah, terkadang hal-hal tersebut bisa terjadi. Lalu yang berikutnya, riset yang kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Hasilnya anak-anak yang mendapat permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Kenapa bisa terjadi? Karena adanya reward yang dia inginkan, akhirnya dia tidak konsentrasi penuh, dia sembarangan menjawab supaya dia mendapatkan permen. Di awal dia mendapatkan permen karena benar, tapi kalau kita melakukan hal tersebut berulang-ulang, maka mereka itu konsentrasi mereka akan menurun. Nah, hal itu akhirnya menyebabkan bahwa anak yang ini salah, harusnya jawaban yang benar ini seperti ini. Nah, di berikutnya mereka akan mengingat apa yang dikatakan oleh guru tersebut. Nah, ini adalah hasil riset antara riset pertama dan riset kedua bahwa penghargaan itu dapat mengurangi ketepatan ataupun fokus anak. Berikutnya penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa atau mahasiswa yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar menuliskan judul berita yang mereka menghasilkan. Dan setelah berapa lama mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya akan menurun. Karena aku nih bisa cepat, akhirnya aku mendapatkan penghargaan, aku dibayar gitu. Jadi motivasi di dalam dirinya itu menghilang. Akhirnya dia cuma kerja cepat.
ternyata kinerjanya akan berhenti berkembang. Dia tidak akan berusaha lagi. Jadi mereka yang tidak menerima bayaran akan terus berupaya mengasah diri mereka menjadi lebih baik. Nah, penghargaan juga dapat mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila mereka berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Yang bisa menulis puisi yang bagus, ya tentu kadang-kadang akhirnya kreativitasnya akan mulai berkurang karena yang dia fokuskan itu di hadiahnya. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif jika dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Nah, penghargaan menghukum. Ini mungkin yang baru ya, penghargaan kok bisa menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa yang paling dihukum. Hanya karena berbeda 0,1 poin, akhirnya dia di ranking 2. Dia akan merasa tersiksa. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa seperti kita mendapatkan sebuah hukuman. Nah, bagaimana baiknya? Yang baik adalah munculnya motivasi dari dalam diri atau motivasi intrinsik untuk berusaha menjadi yang terbaik. Penghargaan itu hanyalah sebuah bonus tambahan. Tapi yang penting kita sudah bisa meyakini bahwa saya bisa, saya tampil, saya menjadi yang terbaik dan saya menang. Nah, itu yang dibutuhkan. Jadi bukan penghargaannya yang kita lihat, tapi motivasi dari dalam diri kita yang pada saat kita mengikuti kegiatan atau sesuatu. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman tentu di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru, yaitu mereka bisa membaca. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Mungkin kalau anak itu sudah bisa membaca, dia akan merasa puas dengan dirinya. Jika kita ingin memberikan sesuatu, janganlah di saat itu, karena di saat itu dia akan selesai. Oh yaudah, aku bisa membaca, aku dapat hadiah. Jadi konsep berpikirnya akan berubah. Aku bisa membaca, aku dapat hadiah. Nah, akhirnya tujuannya itu hadiah. Mungkin hadiah itu bisa memacu untuk motivasi seseorang, tetapi bukan lagi dari dalam dirinya, karena hadiah atau esensinya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang hukuman, tentang konsekuensi, tentang penghargaan, sekarang tentang restitusi. Nah, ada beberapa ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dalam restitusi, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang atau memperbaiki kerugian yang timbul ataupun sekedar meminta maaf. Karena kalau fokusnya ke sana, maka murid yang berbuat salah akan fokus pada tindakan menebusnya doang dan menghindari ketidaknyamanan yang bersifat eksternal. Bukannya upaya untuk perbaikan diri mereka yang lebih bersifat internal. Restitusi bukan untuk restitusi sebenarnya juga meliputi usaha untuk menebus kesalahan, tetapi sebaiknya merupakan inisiatif dari murid yang melakukan kesalahan. Proses pemulihan akan terjadi bila ada keinginan dari dirinya untuk melakukan sesuatu yang menunjukkan rasa penyesalannya. Fokusnya tidak hanya pada mengurangi kerugian pada korban, tetapi juga bagaimana menjadi orang yang lebih baik dan melakukan hal yang baik pada orang lain dengan kebaikan yang ada dalam diri kita. Ketika murid belajar dari kesalahan untuk menjadi lebih baik di masa depan, mereka akan mendapatkan pelajaran yang mereka bisa pakai terus-menerus di masa depan untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah, inilah semoga kita diberikan umur yang panjang, kita bisa melihat anak-anak kita menjadi orang yang lebih baik nantinya. Restitusi dalam memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya.
telah selesai, mereka bisa mulai berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk menebus kesalahan mereka pada orang yang telah menjadi korban. Berikutnya, restitusi adalah tawaran, bukanlah paksaan. Restitusi yang dipaksa bukanlah restitusi sebenarnya, tapi lebih ke arah konsekuensi. Bila guru memaksa proses restitusi, maka murid akan bertanya, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Misalnya, mereka sebenarnya tidak suka konsekuensi yang guru sarankan. Mereka mungkin akan setuju dan melakukannya, tetapi karena mereka menghindari ketidaknyamanan atau menghindari kehilangan kebebasan atau diasingkan dari kelompok, ya, maka mereka melakukan konsekuensi itu. Tapi mereka akan percaya kalau mereka menyakiti orang, maka mereka juga tersakiti. Mereka pikir itu impas. Aku menyakiti orang lain, aku dikasih konsekuensi sama guru. Udahlah, selesai, impas. Hanya seorang anak yang memukul temannya akan mengatakan, kamu boleh pukul aku balik, biar impas. Jadi ya sama-sama. Sedangkan kalau kita menawarkan kepada mereka, kita tidak memaksa, tapi kita menawarkan kepada mereka apa yang ingin kamu lakukan. Memaksa melakukan restitusi bertentangan dengan perkembangan moral, yaitu kebebasan untuk membuat pilihan. Oleh karena itu penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi. Dengan berkata, tidak apa-apa kok membuat salah, itu manusiawi. Nah, itu sedang berusaha saya sendiri tanamkan untuk mengatakan kepada anak-anak bahwa kita menyatakan kepada mereka tidak apa-apa kok berbuat salah, itu manusiawi. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Nah, kita mengatakan seperti itu. Tapi berbicara ini bersifat tawaran, bukan paksaan, bukan mengatakan kamu harus melakukan ini. Kita mengakui bahwa tidak apa-apa kok berbuat salah, itu manusiawi. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Tetapi apakah kamu tahu bahwa perbuatan ini merugikan orang lain? Nah, kita mengakuinya dulu bahwa kamu berbuat salah apa-apa, tapi kamu tahu kan itu perbuatan yang merugikan dan apa hal yang kamu yakini yang sebenarnya harus kamu lakukan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Dalam proses restitusi kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Mungkin pada saat dia melakukan itu dia tidak tahu dia tidak pengen melakukannya seperti itu. Jadi di bayangan dia itu dia melakukannya, tapi dia sebenarnya ingin menjadi anak yang baik. Nah, untuk membimbing proses pemulihan diri itu guru bisa bertanya kepada mereka, kamu sebenarnya ingin menjadi orang seperti apa? Kamu akan terlihat, terdengar, terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang yang seperti itu. Jadi kalau dilakukannya kita akan menanya kepada mereka, kamu akan terasa seperti apa kalau kamu berbuat seperti itu? Apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang harus memperlakukan orang lain? Menurut kamu itu, kamu percaya bahwa kita harus memperlakukan orang lain dengan baik? Nah, kita bisa bertanya seperti itu. Lalu bagaimana kamu mau diperlakukan ketika kamu berbuat salah? Apa nilai yang diajarkan di keluargamu tentang hal ini? Apakah kamu memegang nilai ini? Nah, kalau tidak, lalu apa yang kamu percaya sebenarnya? Restitusi, kita tidak ingin menciptakan rasa bersalah pada diri anak dengan bertanya seperti itu. Kalau guru melihat rasa bersalah di wajah murid, maka guru harus cepat-cepat mengatakan tidak apa-apa kok berbuat salah. Jadi jangan sampai mereka itu menyalahkan diri mereka sendiri karena aku berbuat salah. Terus akhirnya mereka merasa mereka ini gagal menjadi orang. Mereka ini pasti orang yang akan selalu melakukan kesalahan. Apapun perbuatanku, aku akan selalu disalahkan. Nah, ketika murid sudah dibimbing untuk mengeksplorasi orang seperti apa yang mereka inginkan, guru bisa mulai bertanya tentang kejadiannya. Seberapa sering hal ini terjadi? Apa yang ia lakukan? Ia berada di mana? Nah, murid itu pasti tidak akan berbohong kepada gurunya. Untuk berpindah dari evaluasi diri ke restitusi diri, jadi dari evaluasi dulu ke restitusi, penting bagi murid untuk memahami dampak dari tindakannya pada orang lain. Kalau dia sudah memahami bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dasar untuk dipenuhi, hal ini akan sangat membantu. Sehingga ketika murid melakukan kesalahan, mereka akan menyadari kebutuhan apa yang sedang mereka coba penuhi. Demikian juga kebutuhannya orang lain. Jadi bagi rekan-rekan guru, 5 kebutuhan dasar manusia nanti yang akan kita bahas boleh di-sharingkan, boleh dibagikan kepada anak-anak, diceritakan kepada mereka bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dasar akan hal tersebut. Nah, untuk membantu murid mengenali kebutuhan dasarnya, guru bisa meminta mereka mengenali perasaan mereka. Perasaan sedih
perasaan dipaksa atau terlalu banyak beban menunjukkan kurangnya kebutuhan akan kebebasan. Perasaan takut akan kelelahan, kelaparan menunjukkan pada kita kalau kita merasa tidak aman. Nah, perasaan bosan juga menunjukkan bahwa kurang terpenuhinya kebutuhan akan kesenangan. Nah, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dalam restitusi diri, murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari dirinya sendiri. Jadi kan selama ini memang kita sudah berusaha menerapkan supaya anak-anak mengecek pada dirinya sendiri. Dr. William Blaser menyatakan orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri dan orang yang tidak bahagia itu suka mengevaluasi orang lain. Jadi yang dinilai itu orang lain sehingga dia tidak akan tahu potensi di dalam dirinya sendiri. Sebaik apa sih dia sebenarnya? Nah, 3 tahap evaluasi diri. Saya tidak suka cara saya berbicara kepadamu. Kesalahan yang sering saya lakukan, saya sebenarnya punya informasi yang kamu butuhkan, saya lelah dan saya bicara terlalu cepat, saya tidak jelas menyampaikan apa yang saya inginkan, pemahaman saya berbeda dengan pemahamanmu. Nah, akhirnya setelah kita melakukan evaluasi diri, besok lagi saya akan menyampaikan informasi yang saya punya dan yang kamu butuhkan. Saya akan berbicara lebih lambat, saya akan bicara lebih jelas tentang keinginan saya dan menyampaikan pemahaman saya kepadamu. Nah, restitusi berikutnya, ciri-ciri berikutnya adalah fokus pada karakter dan bukanlah tindakan. Dalam proses restitusi diri, maka murid akan menyadari dia sedang menjadi orang yang seperti apa. Yang itu adalah menunjukkan fokus, yaitu adalah menunjukkan fokus pada penguatan karakter. Ketika guru membimbing murid untuk penguatan karakter, guru akan mengatakan, ibu atau bapak tidak terlalu mempermasalahkan apa yang kamu lakukan hari ini. Tapi yang kita bisa mengatakan, madam atau mister tidak terlalu mempermasalahkan apa yang kamu lakukan hari ini. Tetapi mari kita berbicara tentang apa yang akan kamu lakukan besok. Kamu bisa saja meminta maaf, tapi orang yang akan lebih suka mendengar apa yang akan kamu lakukan dengan lebih baik lagi. Bisakah momen ketika murid melakukan kesalahan menjadi sebuah momen yang baik? Jawabannya tentu bisa, asalkan ia bisa belajar dari kesalahan itu. Apa yang dimaksud? Apa maksud dari kalimat kita bisa lebih kuat setelah kita belajar dari kesalahan? Lebih kuat di sini maksudnya bukan menekan perasaan kita dalam-dalam, tetapi kuat di sini artinya kita menyadari apa yang bisa murid ubah dan murid benar-benar mengubahnya. Guru bisa bertanya apa yang dapat kamu ubah dari dirimu sendiri. Bagaimana kamu akan berubah? Jadi kita bertanya kepada mereka. Nah, restitusi fokus pada solusi, yaitu guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan kita tidak fokus pada kesalahan, bapak atau ibu atau madam atau mister tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, di sini kita menstabilkan identitas murid, itu langkah pertama. Kemudian, restitusi bisa mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ketika seorang anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak untuk menjadi baik. Kita hanya bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa melihat ke dalam diri mereka. Kita seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha mengembalikan mereka ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia dan tentang dunia berkualitas. Kebutuhan yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Ini adalah kebutuhan fisiologis kita, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi juga termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologisnya pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Oke, kebutuhan yang berikutnya adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kalau yang pertama fisiologis, kalau ini lebih ke psikologisnya. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, dan lain sebagainya. Anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada dirinya. Bagi mereka teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Nah, ini
sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Jadi kebutuhan ini merupakan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi atau keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian atau kompeten. Ini merupakan meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Jadi pada saat mereka berbaris mereka yang memimpin teman-temannya. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Berikutnya, kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian ekonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terpengaruh dengan orang lain dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Jadi ya kadang-kadang anak melakukan sesuatu itu karena mereka butuh kebebasan. Lalu kebutuhan terakhir yaitu kebutuhan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan itu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Maka Gleason menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, mereka akan suka bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Nah, manusia juga sama seperti itu. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang mereka sukai. Misalnya mereka suka dalam pelajaran tertentu dengan materi tertentu, konsentrasi mereka tinggi, hasilnya akan sangat baik. Tetapi kalau ada materi tertentu yang mereka tidak suka, nah biasanya konsentrasinya tidak akan terlalu fokus. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menyenangkan. Bahkan saat mereka ketinggalan buruk, mereka masih terlihat lucu. Oke, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Yang pertama itu kebutuhan survival, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Ya, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Nah, yang keempat, kebutuhan akan kebebasan, merasa bebas. Yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Oke. Oke, kita coba ya. Saya mau lihat pemahamannya. Misalnya ada seorang anak, dia melakukan sesuatu itu karena ingin dipuji oleh gurunya. Berarti kebutuhan apa yang ingin dipenuhi? Kemampuan. Kasih sayang. Kebutuhan adalah kasih sayang. Kalau kesenangan lebih seperti misalnya seorang anak tiba-tiba dia berlari ke jalan raya. Terus kenapa? Karena dia merasa bosan belajar di kelas. Itu lebih ke kebutuhan akan kesenangan, dia senang. Nah, bisa saja dia juga karena kebutuhan akan kebebasan, dia bosan terkurung di dalam kelas tersebut. Tapi kalau seorang anak dia berlari dan ingin dikejar oleh gurunya, ya, kebanyakan dari anak kita mungkin mereka kurang terpenuhinya kebutuhan tersebut. Nah, kebutuhan akan kasih sayang. Kalau kebutuhan akan kesenangan, ya mereka melakukan sesuatu karena mereka suka melakukannya. Misalnya pada saat kita meminta anak untuk mewarnai, tetapi mereka akhirnya mencoret-coret kertas itu dan tidak mewarnainya, atau mereka membuatnya itu menjadi sebuah pesawat. Nah, bukan kertasnya diwarnai, udah dicoret-coret, mereka membuatnya menjadi pesawat. Berarti kebutuhan akan kesenangannya yang tidak terpenuhi. Ya. Dunia berkualitas itu seperti apa? Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang, hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup kita dan membuat kita merasa bahagia sehingga terpenuhi kebutuhan dasar kita. Jadi dunia berkualitas itu apa? Dunia berkualitas itu seperti album foto yang kita
kualitas mereka. Tentunya sebagai seorang guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Jadi yang penting sekali bagi kita untuk membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, sehingga mereka dapat meletakkan diri mereka di posisi yang dapat membangkitkan motivasi untuk semakin berkembang. Nah, berikutnya adalah posisi kontrol seorang guru. Ada 5: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Seperti apa itu? Yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosel dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya sendirian. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Naren,
Posisi ketiga, posisi teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya mau bawa ke saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak-anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap jalan kerja Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Saat Bisa Bu. ya sudah sana masuk kelas. Beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenggan pulau untuk menjaga suasana yang santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Narem, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Narem sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini guys, videonya di belum bagian ini. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Narem. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Narem? Maaf Bu, saya lupa sama alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Narem meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Narem bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini?
Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin ditunjuk setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Jadi ada 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh seorang guru. Tentunya kalau dari kondisi Narek tadi, kasihan banget ya kalau yang dihukum, lalu yang membuat rasa bersalah yang teman. Nah, posisi kontrol sebagai pemantau itu baik, tetapi itu yang akan mungkin efeknya tidak hanya ke anak, tetapi juga memanfaatkan waktu kita. Karena misalnya seperti kasus Narek tadi, dia akhirnya kehilangan waktu istirahatnya. Kita sebagai pemantau atau monitor, kita akan melihat benar nggak dia melakukannya di kelas. Jadi akhirnya mungkin 20 menit bagi guru yang bisa guru lakukan untuk hal lain yang harus dihabiskan bersama si anak tersebut di dalam kelasnya. Nah, itu adalah posisi pemantau atau monitor. Nah, apakah semua anak bisa digunakan untuk posisi manajer? Ada dalam kondisi-kondisi tertentu, tidak harus posisi manajer, karena kita kembali lagi kepada karakter anak tersebut. Tetapi jika di kondisi yang bisa kita menggunakan posisi manajer, itu alangkah baiknya. Apakah bisa langsung berubah instan besok? Ya tidak bisa. Tapi perlahan-lahan kita belajar untuk tidak menghukum, tidak membuat anak merasa bersalah, mengambil posisi sebagai teman tetapi tidak berlebihan. Nah, yang kemudian nantinya kita tanamkan kepada mereka sadar bahwa tindakan yang mereka lakukan salah, perlu berulang kali, tidak bisa hanya sekali. Apakah benar Narek besoknya hanya akan menyetel alarm? Bisa saja dia menyetel alarm, tapi dia mematikan alarmnya dan terlambat lagi. Bisa saja hal itu terjadi. Jadi kita ulangi lagi. Jadi kamu udah menyetel alarm, oke. Kamu sudah baik, kamu menepati janjimu. Tetapi kamu mematikannya. Kenapa kamu mematikannya? Nah, bisa saja karena dia merasa ngantuk. Mungkin itu juga terjadi pada kita. Kadang-kadang kita udah menyetel alarm berkali-kali. Saya jujur sih saya merasakannya. Jadi saya menyetel alarm itu dari 4.30 itu setiap 5 menit berbunyi. Ujung-ujung saya kebangun di jam-jam terakhir dari 4.30. Jadi mungkin itulah butuhnya motivasi intrinsik, motivasi internal dari dalam diri kita yang supaya bisa bangun tepat waktu. Seperti itu. Berikutnya yaitu tentang Nah, 5 posisi kontrol restitusi. Nah, kita sudah melihat yang penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi untuk penghukum dan pembuat merasa bersalah itu adalah perilaku kontrol yang negatif. Tetapi posisi kontrol positif itu sebagai teman dan sebagai pemantau itu termasuk positif. Tetapi masih masuk dalam motivasi eksternal. Nah, di motivasi intrinsiknya dari dalam diri sendiri, kontrol dirinya, dan manajer itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Misalnya di posisi penghukum guru berbuatnya dia akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti murid. Terus dia akan berkata kalau kamu tidak melakukannya saya akan. Nah, hasilnya apa? Anak akan memberontak, menendam dan menyalahkan orang lain. Dia akan menyalahkan, kalau di kasus saya dia menyalahkan ibunya. Gara-gara ibu nih nggak mau ke saya terlambat. Seperti itu. Kalau di posisi membuat merasa bersalah, mungkin kita kan berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kamu sudah mengecewakan. Nah, biasa kita berkata seperti itu. Lalu hasilnya apa? Dia akan menyembunyikan, menyangkal, dan kemudian berbohong
supaya kita tidak kecewa. Misalnya, oh nanti kalau saya berkata jujur, madam akan kecewa nih sama saya. Akhirnya udahlah saya berbohong saja. Nah itu membuat, karena kita sering membuat mereka merasa bersalah atas apa yang mereka lakukan. Akhirnya mereka tidak mau, saking sayangnya mereka ke kita, mereka tidak mau membuat kita merasa bersalah lagi. Ya udah mereka berbohong aja supaya kita tidak merasa bersalah. Tetapi ternyata itu termasuk posisi kontrol yang negatif. Nah, posisi perilaku kontrol yang positif itu sebagai teman, tetapi itu masih masuk ke motivasi eksternal. Misalnya guru membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Ya tentu sebagai teman mereka akan senang sama kita. Terus guru berkata, lakukan untuk bapak atau ibu ya, ya sudah nanti bapak atau ibu bantu bereskan. Ujung-ujung apa? Mereka akan tergantung. Mereka hanya akan mendengar satu guru itu. Tetapi ke guru yang lain, mereka merasa guru itu tidak menjadi bestinya mereka. Ya udah, aku tidak akan berbuat hal yang sama. Nah, sama halnya dengan tadi, kalau guru piket yang berubah tidak ibu yang itu lagi, yang mungkin Aren akan terlambat lagi. Terus sebagai pemantau, guru akan menghitung, kamu udah berapa kali terlambat nih, kamu ini terlambat berapa menit. Nah, terus guru akan berkata apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Hasilnya menyesuaikan bila diawasi. Kalau kita nggak awasi bisa saja dia tidak melakukannya. Nah, posisi yang terbaik itu posisi manajer. Kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kamu yakini? Apa kamu yakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu untuk memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Hasilnya itu akan menguatkan watak atau karakter. Nah, ini juga posisi kontrol restitusi. Jika murid berkata saya tidak peduli, jika mereka di penghukum. Kalau dia merasa bersalah, dia berkata maafkan saya. Di teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Terus di pemantau mereka, saya akan dapat berapa bintang bu kalau melakukan hal ini. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa efeknya ya. Terus kalau di manajer kita mengharapkan mereka akan berkata bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini. Saya akan memperbaiki masalah ini dengan dampaknya. Jika di manajer mereka akan mengevaluasi diri sehingga mereka dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan kaitan dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Dan tentu itu yang kita harapkan. Oke, terakhir yaitu tentang 3 sisi segitiga restitusi yang saya gambarkan tadi, tentang menstabilkan identitas dan lain sebagainya. Semoga tidak narik lagi ya ini. Harusnya sih tidak. Ya, iya. Pak, kenalin calon. Ikan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dian Dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa. 1.
Siap sana. Siap Pak. Sudah lama ya bisa. Kenapa hari ini dari sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku mau dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menegur Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung matain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya benar-benar dia di depan kelas. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iya lah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir pikiran lagi. Hanya menurut Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya mengucap saja. Sudah tugas padahal saya pasti bela diri lah. ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang menetapkan KPK di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak di kelas. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penetapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan
kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari sesuatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang berarti murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu berkaitan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dan pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami simbol penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi, bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Oke, nah maka dari itu penting bagi kita kesepakatan kelas yang sudah kita buat dengan anak-anak itu kita tanyakan lagi kepada mereka tentang keyakinannya. Misalnya kesepakatan kelas yang ada di sini. Yang pertama itu adalah menjaga meja dan kursi. Berarti kan keyakinannya menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Nah, apakah kamu bisa menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dengan menjaga meja dan kursimu? Terus mengangkat tangan pada saat ingin berbicara. Berarti kan keyakinannya itu adalah menghargai orang lain. Dia menghargai dirinya sendiri dan dia menghargai orang lain. Nah, terus respectfulness berarti kan menghargai orang lain juga. Throw rubbish to rubbish bin berarti dia bertanggung jawab, menjaga kebersihan juga. Terus menggunakan 3 kata ajaib. Nah, yaitu tolong, terima kasih, permisi, maaf. Berarti 4 kata ajaib di situ. Oke, 4 kata ajaib itu berarti yang menghargai, lebih menghargai. Berarti kan intinya itu dari sini itu pertama nilai bertanggung jawab dan nilai menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Nah, seperti tidak berlari di kelas, di ruang kelas berarti kan mereka tidak menghargai orang lain. Terus meletakkan barang kembali ke tempatnya, berarti mereka bertanggung jawab. Terus mengikuti arahan guru, berarti kan mereka menghargai gurunya juga. Lalu menjaga kelas supaya tetap bersih
keyakinan tentang bertanggung jawab, menghargai orang lain. Nah, seperti itu. Oke. Oke. Nah, segitiga restitusi tadi sudah dalam video, yaitu menstabilkan identitas. Di teori kontrol kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Di validasi tindakan yang salah, kita semua perilaku pasti memiliki alasan. Dan ketika kita menaikkan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal untuk memperbaiki itu. Ketiga ini tidak harus selalu dilakukan dalam semua permasalahan. Bisa saja kita langsung menaikkan keyakinan kalau untuk hal sepele, tapi bisa saja kita perlu melakukan 3 hal tersebut, tergantung dari bagaimana permasalahan yang dihadapi. Oke, demikian materi tentang budaya positif yang kami dapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Saya mau meminta tolong kepada rekan-rekan guru untuk menuliskan bagaimana perasaan selama mengikuti sesi ini. Apa hal positif yang ingin dilakukan setelah mengikuti sesi ini? Nah, link sudah saya share Padletnya di grup, mungkin bisa langsung diisi tentang ini. Di Padlet ada di link grup, bisa masuk? Bisa ya? Subjeknya isi nama ya? Ya, subjeknya isi nama. Subjek langsung diisi dengan nama. Bagaimana perasaan saat mengikuti kegiatan ini sepanjang dari awal sampai sudah menunjukkan jam 4 ya. Terus hal positif yang ingin kita lakukan dalam diri kita. Jadi kita mulai dari diri kita dulu, dari motivasi internal kita. Hal positif apa sih yang ingin kita lakukan dalam mengikuti sesi ini? Silakan berbagi perasaan. Bisa masuk? Itu udah masuk berarti. Tinggal tekan tanda tambah aja. Nomornya nggak ada.
kalinya